Teman-teman, Anda akan hidup sehat sepanjang hidup Anda. Tidak ada penyakit yang akan menyerang Anda. Anda hanya perlu mengikuti 4 hal kecil saat Anda bangun di pagi hari. Apa sajakah hal-hal kecil tersebut? Mari kita cari tahu melalui cerita hari ini. Teman-teman, ketika sinar matahari menyinari bumi, seluruh lingkungan bersinar, burung-burung mulai berkicau, bunga-bunga yang layu bermekaran, binatang-binatang mulai bergerak, lonceng-lonceng kuil mulai berbunyi, angin mulai berhembus dan air mengalir dengan lembut. Dengan semua ini, Anda pasti sudah menyadari betapa pentingnya waktu pagi hari. Teman-teman, 1 jam pertama di pagi hari sangatlah penting. Dalam cerita hari ini saya akan memberitahu Anda tentang 5 kebiasaan pagi hari yang jika Anda terapkan dalam hidup Anda akan tetap sehat sepanjang hidup Anda. Pikiran Anda akan bekerja dengan cepat, Anda akan selalu penuh energi dan Anda akan tetap aman. Jadi, teman-teman, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan cerita ini. Suatu ketika ada seorang guru yang merupakan seorang ahli Ayurveda yang hebat. Ia tinggal di sebuah ashram di tengah hutan bersama dengan banyak murid-muridnya. Suatu hari, salah satu muridnya mendatangi sang guru dan berkata, "Guru, tolong jawab pertanyaan saya." Sang guru tersenyum dan berkata, "Pertanyaannya, anakku, apa pertanyaanmu?" Murid itu bertanya, "Guru, apa kebiasaan pagi yang jika kita terapkan dapat mengubah hidup kita selamanya?" Karena Anda mengatakan bahwa apa yang kita lakukan di pagi hari adalah apa yang akan bermanfaat bagi kita sepanjang hidup kita. Mendengar hal ini, sang guru tersenyum dan berkata, "Anak-anak, dengarkan baik-baik apa yang akan saya katakan. Karena ini adalah topik yang sangat penting." Kemudian, sang guru menjelaskan, "Anak-anak, seperti halnya seorang pejuang yang mengasah pedangnya sebelum berperang, demikian pula halnya, jika kalian mengasah pikiran dan tubuh kalian di pagi hari, maka pertarungan hari itu akan menjadi lebih mudah." Itulah mengapa waktu pagi hari dianggap sangat penting. Kemudian, sang guru melanjutkan dengan mengatakan, "Anak-anak, hal pertama yang harus kalian lakukan saat bangun tidur adalah melakukan peregangan." Tentunya Anda telah memperhatikan bahwa setelah tidur semalaman, ketika Anda bangun di pagi hari, Anda merasakan keinginan untuk melakukan peregangan. Tidak hanya manusia, hewan pun melakukan peregangan. Ini adalah cara alami tubuh yang bermanfaat bagi seluruh bagian tubuh. Namun tidak hanya itu, peregangan juga memberikan banyak manfaat lainnya. Ketika kita bangun di pagi hari, kita semua merasa lesu dan sulit untuk membuka mata. Tetapi menurut Ayurveda, ketika Anda melakukan peregangan, rasa lesu tersebut menghilang dan bangun menjadi lebih mudah. Peregangan juga meningkatkan pelumasan pada persendian yang meningkatkan fungsinya. Peregangan memberi Anda energi instan. Anda mungkin pernah memperhatikan bahwa ketika kita melakukan suatu pekerjaan dalam waktu yang lama, seperti bekerja di kantor atau belajar berjam-jam, kita mulai merasa lesu. Tetapi ketika kita melakukan peregangan, kita tiba-tiba merasakan lonjakan energi dalam tubuh kita dan kelesuan itu menghilang. Peregangan adalah bagian alami dari energi kita. Saat ini, banyak orang yang menderita serangan jantung bahkan di usia muda, sehingga dianggap penting untuk berolahraga, dan peregangan adalah salah satu bentuk olahraga.
tubuh Anda telah berada dalam posisi rileks sepanjang malam dan selama waktu itu aliran darah menjadi lebih lambat. Namun jika Anda bangun secara tiba-tiba, jantung Anda akan terkejut. Anda mungkin pernah mendengar bahwa beberapa orang mengalami serangan jantung ketika mereka pergi ke toilet sesaat setelah bangun tidur. Itulah mengapa Ayurveda merekomendasikan agar orang-orang yang melakukan peregangan ketika mereka bangun tidur tidak mengalami serangan jantung. Anda dapat melakukan peregangan dengan cara apapun di pagi hari. Lakukan peregangan di tempat tidur ke kedua sisi, pertama ke sisi kanan dan kemudian ke kiri, yang disebut Makarasana. Kemudian duduklah di tempat tidur dan regangkan ke atas dengan tangan Anda. Ini akan menyelamatkan Anda dari masalah seumur hidup dan Anda akan mendapatkan lebih dari 30 manfaat. Kemudian guru mengajarkan mereka kebiasaan kedua, untuk minum air sesegera mungkin setelah bangun tidur. Ada banyak manfaat dari minum air putih di pagi hari. Menurut Ayurveda, setelah tidur 6-7 jam, tubuh Anda kekurangan air. Ketika kita bangun dan pergi ke kamar mandi, air seni biasanya berwarna lebih gelap dan lebih asam dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Pada saat itu, otak, kulit, dan setiap organ dalam tubuh Anda membutuhkan air. Tapi apa yang kita lakukan? Alih-alih minum air putih, kita malah minum teh atau kopi yang membuat tubuh menua sebelum waktunya. Jika Anda minum teh saat bangun tidur, perut Anda menjadi lebih asam yang menyebabkan gas dan mulas. Tapi jika Anda minum air putih di pagi hari, ini membantu membuang racun yang terakumulasi dalam tubuh Anda secara alami, yang membuat kulit Anda bercahaya secara alami, memperbaiki rambut, mencegah obesitas, dan meningkatkan konsentrasi. Teman, minumlah air hangat, atau Anda dapat mengisi mangkuk tembaga di malam hari dan meminumnya di pagi hari. Anda dapat memanaskan air atau meminumnya apa adanya. Penting bagi Anda untuk minum air murni di pagi hari tanpa menambahkan apapun seperti lemon. Jika Anda menderita sembelit, minumlah air ini sambil berjongkok, karena posisi ini membantu air mengalir dengan mudah dan membersihkan usus. Guru kemudian berbicara tentang mata, bagian vital dari tubuh kita. Saat ini, banyak orang menghabiskan Oktober 12 jam sehari di depan ponsel atau komputer yang membuat mata menjadi kering dan iritasi. Solusi untuk hal ini sederhana, percikan air ke mata di pagi hari. Namun, penting untuk melakukannya dengan cara yang benar. Dengan mengisi mulut Anda dengan air sambil memercikannya ke mata, Anda membantu mata Anda untuk membuka lebih baik dan mendinginkannya dengan benar. Alasan kedua adalah bahwa mata kita terhubung ke hidung dan mulut kita. Hal ini memungkinkan zat belerang di mata Anda untuk keluar. Isi mulut Anda dengan air dan percikan mata Anda, lalu bersihkan hidung Anda. Anda akan melihat berapa banyak kotoran yang keluar. Mata kita terhubung ke hidung dan melalui hidunglah mata dibersihkan. Ketika Anda mencuci mata dengan cara ini, Anda mendapatkan dua manfaat. Mata Anda tetap bersih dan sinus Anda juga tetap bersih. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah jangan pernah menggunakan air panas untuk membasuh mata Anda. Cukup gunakan air dingin atau suam-suam kuku. Anda harus melakukan hal ini setidaknya 10-15 kali. Kemudian, guru menjelaskan kebiasaan keempat dengan mengatakan, anak-anak,
setiap pagi lakukan oil pulling, berkumur dengan minyak. Kalian harus mengisi mulut kalian dengan minyak dan kumur-kumur selama 5 menit atau sampai setengah jam. Perhatikan, ketika kita memasukkan air ke dalam minyak, air tidak akan bercampur. Tetapi jika kita memasukkan minyak ke dalam minyak, maka minyak akan bercampur. Dengan cara yang sama, oil pulling bekerja dengan kuman-kuman cair di dalam mulut. Ketika Anda mengaduk-aduk minyak di dalam mulut, minyak akan menarik kuman-kuman tersebut dan ketika Anda memuntahkannya, kuman-kuman tersebut akan ikut keluar. Dengan membunuh kuman-kuman ini, bau mulut akan hilang dan obat kumur akan sembuh. Oil pulling memutihkan gigi Anda, menghilangkan warna kuning, mengurangi peradangan pada gusi dan bahkan bibir yang gelap menjadi lebih terang. Saat ini, banyak orang menggunakan obat kumur kimiawi yang terkadang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Itulah mengapa mereka harus melakukan oil pulling. Ini adalah pembilasan alami yang telah dicoba oleh nenek moyang kita selama bertahun-tahun. Ketika Anda melakukan oil pulling, minyak akan menghilangkan kuman. Anda dapat menggunakan minyak kelapa atau minyak mustard, tetapi pastikan minyaknya murni. Jika Anda menderita gas, bau mulut, gusi berdarah atau mulas, gunakan minyak kelapa. Jika lidah Anda memutih atau Anda memiliki masalah sinus, tambahkan setetes minyak cengkeh ke dalam minyak dan lakukan oil pulling yang akan menghilangkan sakit gigi dan gigi berlubang. Sang guru melanjutkan, anak-anak, Anda harus memasukkan sesendok minyak ke dalam mulut Anda dan mengaduk-aduknya selama 5-10 menit dan kemudian memuntahkannya. Jika kalian tidak sengaja menelannya, jangan khawatir, itu tidak akan membahayakan kalian. Selanjutnya, guru menjelaskan kebiasaan kelima dengan mengatakan bahwa di pagi hari tubuh sedang berpuasa, karena mereka tidak makan sepanjang malam. Ketika mereka bangun, tubuh mereka membutuhkan sesuatu dan apa yang mereka konsumsi pada saat itu diserap dengan sangat baik. Menurut Ayurveda, jika Anda memiliki masalah hati, Anda harus minum jus tebu segar di pagi hari yang akan memberikan Anda manfaat yang besar. Jika tubuh Anda sangat panas dan Anda banyak berkeringat atau jika Anda kekurangan kalsium, campurkan 1/4 sendok teh jeruk nipis ke dalam yogurt dan konsumsilah. Anda bisa mendapatkan jeruk nipis di toko roti manapun. Jika Anda mengonsumsi yogurt ini secara teratur, dalam beberapa hari suara sendi Anda yang bergerak akan hilang. Setelah itu, Anda tidak boleh makan apapun selama 20 menit dan hanya setelah 20 menit Anda bisa sarapan, yang juga harus sehat. Guru melanjutkan dengan mengatakan bahwa Anda akan mendapatkan banyak manfaat dari latihan ini. Teman-teman, seringkali orang tua kita melarang kita untuk mengkonsumsi makanan tertentu dengan mengatakan, "Nak, jangan makan ini sekarang, makanlah nanti saja." Di balik ini ada alasan penting. Mereka ingin mencegah sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Namun seringkali kita tidak memperhatikan perkataan mereka dan berjudi dengan kesehatan kita. Teman-teman, ada banyak hal yang tidak boleh kita makan di malam hari. Dalam cerita ini saya akan menceritakannya secara rinci, jadi pastikan untuk membacanya sampai akhir, karena seluruh tubuh Anda adalah identitas Anda. Suatu ketika ada seorang guru yang merupakan ahli Ayurveda yang hebat.
Ia pernah melarang murid-muridnya untuk mengkonsumsi yogurt di malam hari dan salah satu dari mereka bertanya mengapa. "Yogurt sangat bermanfaat bagi kesehatan," kata sang murid. Sang guru menjawab, "Nah, ada beberapa makanan tertentu yang tidak boleh kita makan di malam hari dan hari ini saya akan memberitahukannya kepadamu. Jika Anda memakannya di malam hari, makanan tersebut akan berdampak buruk pada kesehatan Anda. Tetapi jika Anda memakannya di siang hari, makanan tersebut akan meningkatkan kesehatan Anda." Guru melanjutkan dengan mengatakan bahwa makanan pertama adalah sayuran berdaun hijau. Sayuran ini sangat sehat, tetapi tidak cocok untuk malam hari. Tahukah Anda bahwa apa yang bermanfaat bagi kita di siang hari belum tentu bermanfaat bagi kita di malam hari? Sayuran berdaun hijau seperti bayam dan fenugreek jika dimakan di malam hari dapat mengganggu metabolisme Anda. Sayuran berdaun hijau mengandung klorofil yang dapat meningkatkan keasaman dalam tubuh Anda dan menghambat pencernaan. Menurut Yurveda, makan sayuran berdaun hijau di malam hari dapat meningkatkan vata dosha yang dapat mengganggu tidur Anda dengan mempengaruhi pencernaan Anda. Hal ini juga dapat menyebabkan nyeri sendi dan otot dan bahkan kelemahan saraf. Namun, ketika dikonsumsi pada siang hari, mereka sangat bermanfaat bagi kesehatan Anda, karena mereka adalah sumber karbohidrat yang sangat baik yang menyediakan energi. Sayuran hijau mengandung banyak vitamin, protein, mineral, dan serat. Selain itu, sayuran ini kaya akan antioksidan yang membantu mencegah pertumbuhan sel kanker dan membantu menghancurkannya. Mengonsumsi sayuran berdaun hijau juga membantu mencegah kanker payudara dan paru-paru. Sayuran ini mengandung vitamin A, vitamin C, dan antioksidan lain yang melindungi mata Anda dari efek merusak radikal bebas. Oleh karena itu, mengonsumsinya secara teratur sangat baik untuk kesehatan mata. Selain itu, sayuran berdaun hijau mempercantik kulit karena antioksidan yang dikandungnya membantu mengurangi efek bakteri perusak kulit dan radikal bebas. Kemudian sang guru menyebutkan makanan kedua, salad. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sesuatu yang bermanfaat seperti salad di siang hari dapat menjadi berbahaya di malam hari? Menurut Ayurveda, serat yang terkandung dalam salad sulit untuk dicerna pada malam hari karena metabolisme kita melambat pada saat itu. Oleh karena itu, Anda mungkin akan mengalami masalah seperti gangguan pencernaan dan kembung, sehingga Anda harus menghindari makan salad di malam hari. Menurut Ayurveda, asana atau api pencernaan Anda paling lemah di malam hari, dan ketika asana lemah, serat dalam salad yang Anda makan tidak dicerna dan tetap berada di perut Anda untuk dipecah sepanjang malam. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak makan salad di malam hari atau sebelum tidur agar pencernaan Anda bekerja dengan baik dan Anda tidak mengalami masalah, serta meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayurveda juga mengatakan bahwa jika Anda memiliki masalah pencernaan, Anda harus mengonsumsi yogurt. Tetapi, meskipun yogurt seperti obat mujarab di siang hari, yogurt menjadi berbahaya di malam hari. Jika Anda mengonsumsi yogurt di malam hari, hal ini dapat mempengaruhi tidur Anda, yaitu Anda akan merasa sulit untuk tidur. Menurut Ayurveda, mengonsumsi yogurt di malam hari dapat meningkatkan kapha dosha,
yang dapat menyebabkan berbagai masalah seperti penambahan berat badan atau masalah pencernaan. Selain itu, hal ini dapat meningkatkan produksi lendir dalam tubuh dan, dalam beberapa kasus, juga dapat meningkatkan tekanan darah. Anda mungkin merasa lelah terus-menerus, mengalami kelelahan, stres, atau penurunan kemampuan untuk berkonsentrasi. Peningkatan kavadosha juga dapat memperburuk masalah kulit atau rambut rontok. Jadi, meskipun Anda tidak memiliki masalah, disarankan untuk menghindari yogurt di malam hari untuk mencegah masalah di masa depan. Kemudian, sang guru melanjutkan. Berbicara tentang kecambah kacang-kacangan, mereka sangat bermanfaat dan banyak orang yang mengkonsumsinya, terutama mereka yang ingin menurunkan berat badan. Orang-orang ini tidak makan malam, tetapi hanya makan kecambah sebelum tidur. Meskipun sangat bergizi, memakannya di malam hari dapat menyebabkan masalah karena kecambah mengandung serat yang tinggi yang dapat mengganggu pencernaan Anda di malam hari dan mempengaruhi tidur Anda. Sang guru melanjutkan. Poin berikutnya adalah tentang buah. Banyak orang mengonsumsi buah dalam jumlah besar di malam hari karena mengira itu sehat. Tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, ungkapan terkenal yang mengatakan, sebuah apel sehari menjauhkan Anda dari dokter, mengacu pada siang hari, bukan malam hari. Oleh karena itu, Anda tidak boleh makan buah di malam hari. Makan buah atau salad di malam hari akan memperlambat metabolisme dan mempengaruhi pencernaan Anda, yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Jadi, mengatakan bahwa buah tidak menggemukkan tidaklah benar. Ayurveda selalu menyarankan untuk makan buah-buahan sebelum matahari terbenam. Buah-buahan meningkatkan kekebalan tubuh dan membantu memperbaiki sel-sel. Meskipun mengandung gula alami, buah-buahan juga mengandung serat dan nutrisi yang mencegah gula diserap dengan cepat ke dalam darah, mencegah lonjakan gula. Keuntungan dari buah-buahan adalah rendah kalori dan lemak, tetapi tinggi serat dan air. Hal ini membantu mengontrol berat badan ketika dimasukkan ke dalam menu makanan. Selain itu, buah-buahan kaya akan antioksidan yang membantu melawan kerusakan sel yang disebabkan oleh stres, mengurangi risiko penyakit jantung dan kanker. Buah-buahan juga kaya akan enzim yang meningkatkan pencernaan, membantu memecah protein. Sang guru melanjutkan. Sekarang mari kita bahas tentang makanan berat. Pernahkah Anda makan sampai kenyang atau menghadiri pesta di mana Anda makan terlalu banyak? Hal ini mempengaruhi tidur Anda, karena makanan berat memberikan banyak tekanan pada perut. Menurut Ayurveda, makan berat memperlambat metabolisme Anda, yang secara signifikan meningkatkan kemungkinan kenaikan berat badan. Jika Anda makan makanan seperti shahi paneer atau ayam kadai di malam hari, Anda tidak hanya akan merusak kesehatan Anda, tetapi juga meningkatkan kapha dosha yang dapat mengganggu tidur Anda. Ketika Anda bangun, Anda mungkin merasa berat dengan pembengkakan di wajah dan tubuh Anda. Terakhir, sang guru mengatakan kepada para siswa, hal terakhir yang harus Anda hindari di malam hari adalah makanan dan minuman berlemak seperti teh atau kopi. Jika Anda pernah makan sesuatu yang sangat pedas sebelum tidur, Anda mungkin pernah mengalami sensasi terbakar di perut Anda. Makanan pedas mengganggu siklus tidur Anda dan begitu pula teh atau kopi,
yang juga meningkatkan keasaman dan membuat Anda tidak bisa tidur. Minuman seperti teh atau minuman ringan dapat menyebabkan dehidrasi selama proses pencernaan yang menyebabkan masalah sembelit di pagi hari. Konsumsi gula, seperti fruktosa, yang ditemukan dalam minuman ringan, dapat meningkatkan berat badan dan menyebabkan peradangan pada hati. Kita seperti boneka. Kita mengikuti apa yang didiktekan oleh orang banyak. Hanya beberapa orang yang benar-benar menjalani hidup mereka secara otentik dan membantu orang lain menemukan jalan yang benar. Mari kita pahami hal ini melalui sebuah cerita. Dahulu kala ada seorang raja yang di kerajaannya lahir seorang putra. Ini adalah anak laki-laki satu-satunya dan dia masih sangat muda. Tetapi raja telah merencanakan seluruh masa depannya akan menjadi apa dia kelak dan bagaimana dia akan bersikap. Namun, sang raja lupa bahwa setiap orang dilahirkan dengan bentuk, warna, dan perilakunya masing-masing. Karakteristik ini membentuk aliran alami kehidupan kita, seperti sungai yang jernih dan murni, sebuah aliran yang telah kita hilangkan dengan mengikuti sistem yang dipaksakan oleh orang banyak. Kita merasa aman menjadi bagian dari kerumunan dan berjalan bersama dengan keyakinan bahwa kita adalah yang terbaik. Jadi waktu berlalu perlahan dan seiring berjalannya waktu, sang pangeran muda mulai tumbuh. Namun, seiring dengan bertambahnya usia sang pangeran, kata-kata masyarakat mengakar di benaknya dan dia mulai berpikir tentang dunia luar. Namun, perilakunya tetap sama seperti sebelumnya dan raja sama sekali tidak menyukai hal ini. Karena alasan ini, raja terus-menerus mencelanya, kadang-kadang bahkan menjadi sangat marah sehingga dia akan berkata, "Anda menyadari bagaimana mereka menertawakan saya karena ingin melukis. Anda tahu apa yang mereka katakan tentang saya. Itu semua adalah kesalahan Anda." Putra raja itu terluka oleh kata-kata ayahnya. Setelah itu, dia memutuskan bahwa dia akan mengikuti instruksi ayahnya. Dia berjanji untuk melakukan kehendaknya. Dengan demikian, dia mulai menjalani kehidupan biasa, berlatih terus-menerus dan akhirnya menjadi seorang pejuang yang tidak mungkin dikalahkan. Dia bertempur dalam pertempuran yang tampaknya mustahil untuk dimenangkan. Tetapi dia menang karena keberaniannya dan setiap kali dia kembali dengan kemenangan ke istananya, dia berpikir ayahnya akan sangat bahagia. Namun, setiap kali dia pulang ke rumah, ayahnya hanya akan mengatakan satu hal kepadanya, "Nak, kamu masih harus banyak belajar. Kamu belum menjadi pejuang yang sempurna." Untuk alasan ini, pemuda itu berjuang siang dan malam untuk membuktikan dirinya kepada ayahnya, mencurahkan semua energinya untuk tujuan ini. Tetapi tidak pernah tiba saatnya raja akan merasa bangga dengan putranya. Sedikit demi sedikit, sang pangeran lupa siapa dirinya dan apa yang ingin ia lakukan. Belas kasihnya telah berubah menjadi kekejaman. Teman, hal serupa juga terjadi dalam hidup kita. Dalam merawat orang lain dan memenuhi tanggung jawab kita, terkadang kita lupa diri, mengadopsi kehidupan yang sebenarnya bukan milik kita. Tetapi yang paling beruntung adalah mereka yang menjalani hidup mereka dalam arti yang sebenarnya. Mereka benar-benar bahagia melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Suatu hari, ketika seorang pangeran muda sedang berjalan-jalan di kerajaannya, ia melihat seorang gadis muda. Ia sangat cantik dan sang pangeran merasa semakin tertarik padanya. Di depan gadis muda ini, ia menaruh banyak permata dan berlian. Kemudian ia berkata padanya,
Aku mencintaimu dan aku ingin menikahimu. Semua yang kamu lihat di sini adalah milikmu. Aku hanya butuh satu hal yang sangat berharga untukku. Bisakah kamu berikan padaku?" Gadis muda itu menjawab, "Oh pangeran, bisakah Anda menyerahkan semua kerajaan dan kemewahan ini untuk saya? Saya hanya seorang gadis biasa." Mendengar hal ini, sang pangeran tetap berpikir. Melihat kebingungannya, gadis muda itu tertawa dan berkata, "Pangeran, kekayaan dan kerajaanmu tidak berarti apa-apa dalam hidup kami. Pernahkah Anda melihat bahwa semakin banyak uang dan kekayaan yang dimiliki seseorang, semakin banyak rasa hormat dan cinta yang mereka terima? Orang-orang selalu berada di sisinya. Mereka menghormatinya, tetapi pada kenyataannya mereka tidak menghormati orang tersebut. Tetapi kekayaan dan prestise mereka memuji dan memuji penampilannya saja, yang merupakan ilusi, kepalsuan. Tidak ada yang mencintai orang miskin atau peduli dengan mereka. Tetapi jika Anda menunjukkan kekayaan, kehormatan, dan prestise, Anda pasti akan menerima pujian kosong dari orang-orang di sekitar Anda. Mereka hanya akan bersama Anda karena mereka menyukai semua itu, bukan karena mereka benar-benar peduli dengan Anda." Mendengarkan kata-kata wanita muda itu, pangeran merenung sejenak. "Saya siap mengikutimu kemanapun kamu mau. Saya siap menjalani hidup yang sederhana. Saya hanya perlu memberitahu orang tua saya. Teman-teman, bahkan semut kecil pun bisa menimbulkan kekacauan pada gajah besar. Sehelai rumput kecil bisa jatuh ke matamu dan merusak penglihatanmu. Bagaimana bisa kamu mengabaikan hal-hal kecil? Alam telah memberi kita makanan yang jika kita makan, kita bisa hidup sehat dan kuat seumur hidup." Teman-teman, hari ini saya akan berbicara tentang salah satu karunia yang sangat berharga. Pada suatu ketika, ada seorang guru yang merupakan seorang ahli Ayurveda yang hebat. Di gubuknya ia memberikan pelajaran kepada murid-muridnya tentang pentingnya jahe. Ia mengatakan kepada mereka, "Anak-anak, konsumsi jahe." Setelah mendengarkan guru, seorang murid bertanya, "Gurudev, apakah jahe benar-benar dapat menghilangkan penyakit sampai ke akarnya?" Kelihatannya kecil sekali. Kemudian guru menyuruh semua murid untuk diam. "Saya akan menjelaskan kepada kalian secara rinci bagaimana jahe dapat bermanfaat bagi kesehatan kalian. Anak-anak, jahe adalah rempah-rempah yang digunakan di setiap rumah tangga. Jahe tidak hanya menambah cita rasa, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Karena khasiat dan nutrisinya, jahe dianggap sebagai ramuan yang kuat dalam Ayurveda. Jika kita berbicara tentang nutrisi jahe, jahe mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan kaya akan kalsium, magnesium, zat besi dan seng. Jahe mengandung senyawa yang disebut gingerol, yang membantu memperkuat sistem pencernaan. Konsumsinya mengurangi masalah seperti gas. Jahe juga mengandung unsur yang disebut shogaol, yang sangat bermanfaat dan membantu meringankan rasa sakit. Kalium dalam jahe membantu mengendalikan tekanan darah tinggi, dan antioksidan dalam jahe membantu menjaga kesehatan internal dan melindungi dari berbagai penyakit. Kemudian guru melanjutkan, "Anak-anak, sekarang saya akan memberitahu kalian tentang manfaat jahe. Mohon diperhatikan, sejak zaman dahulu jahe telah digunakan sebagai antiinflamasi, terutama dalam pengobatan Ayurveda, dan kita juga menggunakannya setiap hari di rumah. Kakek dan nenek kita dulu menyarankan kita untuk menggunakan jahe ketika kita mengalami nyeri, terutama pada persendian atau saat kita terjatuh dan mengalami radang. Jahe telah digunakan selama bertahun-tahun dan para ilmuwan juga telah mengesahkannya, karena jahe memberikan sifat antiinflamasi dan antioksidan. Sifat-sifat ini sangat penting dalam rasa sakit kronis.
Ada minyak alami dalam jahe yang disebut gingerol, yang memiliki sifat antioksidan yang kuat. Kemudian guru menyebutkan manfaat pertama, anak-anak jahe sangat bermanfaat untuk mengurangi kelebihan berat badan, mengandung banyak nutrisi yang membantu meningkatkan metabolisme kalori dalam tubuh kita, yang menyebabkan pengurangan lemak, wanita yang cenderung menumpuk lebih banyak lemak dapat menggunakan jahe, yang akan membantu mengurangi berat badan mereka dan lebih langsing. Kemudian guru menjelaskan manfaat ketiga, anak-anak, konsumsi jahe secara teratur dapat mencegah masalah jantung. Dengan mengkonsumsi jahe secara teratur, sirkulasi darah meningkat secara signifikan. Jahe mengandung vitamin, mineral dan asam amino dalam jumlah yang cukup. Ini membantu mencegah penumpukan lemak di arteri, yang mengurangi risiko serangan jantung. Kemudian sang guru mengatakan kepada semua orang, jahe memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda. Jika Anda sering merasa lelah, pastikan Anda memasukkan jahe ke dalam makanan Anda. Sifat antiinflamasi membantu melawan infeksi. Untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, pastikan Anda memasukkan jahe ke dalam makanan Anda. Kemudian sang guru mengatakan kepada semua orang bahwa jahe menjaga sistem pencernaan Anda tetap sehat. Jahe memiliki khasiat yang membantu meningkatkan pencernaan Anda. Jika Anda menderita gangguan pencernaan, sembelit, kembung dan sebagainya, jahe dapat membantu menstimulasi pencernaan. Mengkonsumsi jahe membantu mengurangi stres mental dan dapat meningkatkan kesehatan mental Anda. Ditambah lagi vitamin A dan antioksidan yang ada dalam jahe sangat bermanfaat untuk kesehatan mata. Konsumsi jahe secara teratur membantu mengontrol kadar gula darah. Mengkonsumsi jahe secara teratur menghilangkan semua masalah perut. Jika Anda makan sedikit jahe setiap hari, risiko terkena penyakit yang berhubungan dengan perut berkurang. Hal ini dikarenakan asam fenolat yang terdapat pada jahe mengurangi keasaman dan iritasi lambung. Jahe selain memperkuat daya pencernaan, kita juga membantu meringankan sakit perut dan diare serta mengatasi masalah sembelit, melindungi dari penyakit serius seperti kanker. Antioksidan yang dikandungnya melawan sel kanker dan membantu mencegahnya. Jahe juga mengandung senyawa yang membantu mengendalikan sel tumor dan kanker, dan yang terbaik adalah jahe juga sangat efektif untuk kanker kulit. Jika Anda ingin melindungi diri Anda dari penyakit yang mengerikan seperti kanker, pastikan Anda mengkonsumsi jahe. Jahe juga menyembuhkan sakit MAG. Jika Anda makan jahe setiap hari, Anda bisa mencegah MAG bertambah. MAG disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Jika Anda mengkonsumsi jahe, bakteri ini tidak akan berkembang biak. Mengkonsumsi jahe memperkuat tulang dan mengurangi rasa sakit radang sendi. Menggunakan jahe setiap hari membuat kulit kita tetap sehat. Antioksidan yang ada dalam jahe menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya, meningkatkan kecantikannya. Jahe mengandung antioksidan, antiinflamasi dan merangsang sirkulasi darah yang membantu meningkatkan kesehatan kulit, melindungi kulit dari sinar UV yang membuatnya terlihat muda. Sifat antiseptik mengurangi jerawat dan berkat sifat antiinflamasi jahe, Anda juga dapat mengurangi bekas yang ditinggalkan oleh jerawat. Anak-anak jahe menghasilkan panas jika setelah berolahraga Anda merasakan sakit pada otot. Mengkonsumsi jahe dapat membantu meredakannya. Jika seseorang mengalami nyeri pada siku karena berolahraga, mereka harus mengkonsumsi 2 gram jahe sehari. Ini akan mengurangi nyeri otot. Anak-anak, hal ini sangat umum. Meskipun tidak ada pengobatan yang pasti untuk penyakit ini. Jika kalian mengkonsumsi jahe secara teratur, rasa sakit kalian akan hilang. Jahe juga membantu menurunkan gula darah. Jahe memiliki sifat antibiotik dan antidiabetes yang sangat kuat yang mengontrol gula darah tinggi kalian. Kemudian guru memberitahu semua murid,
Anak-anak, sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian cara yang benar untuk menggunakan jahe. Kalian harus mengambil 1 sendok makan jahe parut. Pertama-tama parutlah jahe dan ambil 1 sendok makan parutan jahe. Kemudian masukkan ke dalam segelas air dan rebus air tersebut sebanyak 2 kali. Setelah mendidih, saringlah air tersebut. Kalian dapat meminum air ini setelah makan siang dan juga setelah makan malam. Dengan melakukan hal ini, semua nutrisi jahe akan larut di dalam air dan akan memberikan hasil yang baik untuk tubuh Anda. Selain menambahkannya ke dalam makanan Anda bisa menyajikan potongan jahe dan menambahkannya ke dalam teh. Jangan lupa tambahkan madu atau lemon. Anda juga bisa menggunakan sambal jahe atau acar. Teman-teman, saya harap cerita ini membawa perubahan yang baik dalam hidup Anda. Bagikan cerita ini kepada keluarga, teman atau orang yang Anda cintai untuk membiasakan mereka dengan pengetahuan ini. Jika Anda menyukai konten ini, sukai dan berlangganan saluran kami dengan menyalakan notifikasi untuk lebih banyak video seperti ini. Ingatlah bahwa setiap perubahan kecil sangat berarti dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Terima kasih telah bergabung dengan kami hingga akhir perjalanan ini. Sampai waktu berikutnya.